Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Muji Santosa sebagai Direktur Program MS Training and Consulting, Prof. Muklis nih sebagai manajemen di MS Training and Consulting ini, yang saya hormati Pak Manda Trisno HS sebagai narasumber dari Widya Iswara Kementerian Keuangan, serta rekan-rekan pelaku pengadaan, pelaku usaha di Indonesia yang ikut kelas MS. Perkenalkan, nama saya Septian, saya dari Dinas Pertanian Provinsi Banten, Pak. Hari ini kita akan membahas terkait penggunaan bea materai dalam pengadaan dan pelaksanaan kontrak yang akan nanti diberikan materinya oleh Pak Mandar selaku pemateri pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kami akan membacakan ketentuan dan arahan yang harus kita hormati pada hari ini terkait jalannya kegiatan itu. Pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai waktu pelaksanaan yang sudah disebar tentunya dari link Zoom yang panitia sebar. Yang kedua, link Zoom meeting dibagikan 1 jam sebelum waktu pelaksanaan. Yang ketiga, dilarang menyebarluaskan link selain untuk anggota kelas khusus MS, ini yang baru kelas kita di tanggal 1 Juli ini. Yang keempat, narasumber akan menyampaikan materi dan diskusi serta tanya jawab, dipandu oleh kami sebagai moderator. Yang kelima, peserta yang mengajukan pertanyaan untuk melakukan klik raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Yang keenam, peserta nanti mengisi link daftar hadir, di dalamnya ada post-test dibagikan pada saat kegiatan berlangsung nanti setelah materi, sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat nanti, paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Yang nomor 7, peserta yang tidak mengisi link daftar hadir, yang di dalamnya ada post-test juga, tidak diberikan sertifikat kehadiran, serta yang terakhir adalah peserta mengikuti jalannya kegiatan akan dikeluarkan dari Zoom meeting ketika mengganggu kegiatan tersebut. Baiklah, kita berikan waktu ke Pak Mandar selaku penyaji pada materi hari ini. 45 menit ke depan, Pak Mandar, mohon izin, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Septian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya bagi Bapak Ibu, atau selamat menjelang petang ya, mungkin yang ada di wilayah belahan timur. Nah, saya nggak tahu nih, mungkin pesertanya itu dari WIP, WITA, termasuk WIT. Kebetulan saya ini baru tiba dari Sorong kemarin dari Sorong ya, saya hari Rabu baru tiba karena mengawas ujian anak-anak kita yang mau ujian masuk di STAN. Kebetulan saya dapat tugas ngawas di Sorong. Baru mendarat ini, saya langsung siap-siap cari tempat spot. Oke, saya izin share screen dulu. Gila. Bentar dulu Bapak Ibu, maaf. Yang belum diganti.
Ya, hari ini kita diskusinya sesuai dengan tema yang diberikan oleh Pak Muji kepada saya, yaitu penggunaan meterai dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi kita tidak membahas secara keseluruhan ketentuan mengenai meterai, bagaimana diatur di Undang-Undang 10 tahun 2020 yang menggantikan undang-undang yang sudah cukup lama ya, nomor 13 tahun 2008. Kemudian kita juga tidak membahas keseluruhan mengenai PMK 134 mengenai tahun 2021 yang menggantikan PMK 4 tahun 2021. Jadi umurnya pendek tuh PMK 4 ketemu 134. Nah, kita akan diskusi aja mengenai penggunaan meterai dalam pengadaan barang dan jasa. Ini cukup menarik ya diskusi ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat fenomena-fenomena sekarang ya, ini ada beberapa pokja atau beberapa penyedia yang, waduh Pak, saya digugurkan. Kenapa nih? Karena masalah meterai gitu ya. Nah, nanti kita akan diskusi seperti apa sih betulnya yang harus dilakukan oleh pokja ketika melakukan verifikasi terhadap penawaran-penawaran yang masuk. Apakah tindakan pokja itu overlap apa tidak gitu ya. Oke. Tadi udah diperkenalkan. Ya, ini nama lengkap saya Bapak Ibu Pandartis Madi Saputra. Saya seorang Widya Iswara di Kementerian Keuangan. Juga pernah jadi pejabat pengadaan, pernah jadi panitia pengadaan, pernah jadi pokja ULP. Jadi Pokmil belum pernah, karena Pokmil kan baru ya. Udah nggak jadi pokja 2020 karena bukannya mundur Bapak Ibu, bukan, karena di Kementerian Keuangan itu pengelola PBJ-nya untuk pengadaan harus jakfung ya, pengelola PBJ. Karena 2019 saya baru 1 tahun jadi Widya Iswara, masa udah pindah-pindah gitu ya, nanti dibilangnya saya kutu loncat lagi. Ya, jadi sementara masih di fungsional Widya Iswara. Nah, kita nggak tahu ke depannya kan. Ini nomor kontak saya Bapak Ibu. Saya spesialisnya sebenarnya bukan di perpajakan ya, tapi sering diskusi aja karena dulu waktu di KPPN Perbendaharaan itu salah satu tugas kami adalah memverifikasi pajak karena kita merupakan pemungut, kita bendahara umum negara itu merupakan pemungut. Jadi kita memang harus belajar terkait dengan perpajakan. Sebelum masuk ke sana, apa kaitannya biaya meterai ini dengan proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah? Kalau kita tahu bahwa proses pengadaan itu kan terkait dengan pengadaan barang dan jasa ya, ruang lingkupnya. Kalau kita dilihat dari proses itu ada 3. Mulai dari menyusun identifikasi kebutuhan sampai serah terima itu ada 3 fase. Perencanaan, persiapan, pelaksanaan. Kalau terkait dengan perpajakan bukan meterai, itu di 3 tahapan ada. Di perencanaan Bapak Ibu menyusun RAB dan menyusun perkiraan harga. Ya, karena di perkiraan harga based on berdasarkan penyusunan HPS itu kan harus ditambahkan PPN. Apalagi kalau swaklola tipe 1, 2, 3, 4, ini gimana nih PPN-nya gitu ya. Ini cukup menarik, tapi kan kita tidak membahas PPN. Di persiapan juga sama, ketika PPK menyusun rancangan dokumen persiapan pengadaan, menyusun perkiraan harga untuk swaklola, menyusun HPS di persiapan itu juga sama terkait dengan perpajakan. Kemudian teman-teman di Pokja Pemilihan ketika melakukan persiapan pemilihan, dia punya kewenangan untuk membuat dokpil. Nah, di dokpil itu mudah sih ya, kita bisa ngikutin Perlom 12. Nah, di sana mengenai persyaratan-persyaratan mungkin kita pernah mengenal kalau misalkan penyedianya punya tenaga ahli, bagaimana membuktikan tenaga ahli itu tetap atau tidak tetap. Itu juga dari instrumen pajak ya, dari formulir 1721 ya, A1. Kemudian ketika dia pegawai tetap, bagaimana itu membuktikannya? Status valid.
syarat kualifikasi dari penyedia, itu juga kaitannya dengan pajak. Nah, bagaimana dengan materai? Nah, kita mesti, yang biasanya kita tahu, materai itu kan tidak lepas dari dokumen. Ya, tidak terlepas dari dokumen. Lazimnya kalau kita persempit saja dengan pengelolaan keuangan, kita mungkin biasa berinteraksi dengan yang namanya kontrak. Kalau di pasal 28 itu kan ada bentuk kontrak, ada nota pembelian, ada kwitansi, ada surat perintah kerja, ada surat perjanjian, ada surat pesanan. Nah, ini di pelaksanaan. Bagaimana perlakuan materai terhadap bentuk-bentuk kontrak tadi. Selain itu juga mungkin kita tahu ya, kalau di pelaksanaan ini kan ada dua ya, ada pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan tender. Bagaimana kalau misalkan peserta tendernya itu bermitra atau KSO? Itu kan syaratnya kan harus ada surat perjanjian. Terus kemudian terkadang kita memerlukan surat pernyataan deh, surat pernyataan A, B, C, D gitu. Malah kalau tidak kita sadari, setiap tender itu ketika proses pemasukan penawaran, kalau dulu masih manual, itu kan harus memasukkan fakta integritas dan surat pernyataan. Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pilot, gitu kan, tidak dalam menjalani hukuman dan lain sebagainya. Tapi dengan sistem elektronik, pernyataan itu tidak kelihatan, gitu ya. Dengan mengirim penawaran atau dengan mendaftar, itu dia berarti sudah menandatangani fakta integritas. Dengan mengirim penawaran berarti dia sudah membuat pernyataan secara elektronik. Nah, jadi itu yang biasa kita temui di proses pengadaan. Kalau Bapak Ibu misalkan di pekerjaan konstruksi ya, di evaluasi teknis atau di persyaratan teknis itu kan memerlukan apa namanya peralatan. Ya, peralatan ini kan nggak harus punya ya, nggak harus milik. Bisa aja peralatan itu sewa, ada perjanjian sewa bersyarat. Jadi kalau udah menang, perjanjian sewanya masih berlaku. Di situ juga mungkin erat kaitannya dengan materai. Nah, jadi seperti termasuk juga surat kuasa ya. Nah, surat kuasa, misalkan kan kita tahu siapakah yang bisa memasukkan penawaran, siapakah bisa yang tanda tangan kontrak mewakili direktur. Itu kan kalau kita merujuk ke Form 12 2021, yaitu direktur bisa melimpahkan kepada orang yang namanya ada di akte pendirian perusahaan atau komisioner dengan catatan memberikan surat kuasa. Atau juga bisa dikuasakan kepada pegawai tetap ya. Untuk pegawai tetapnya dibuktikan dengan Form 1721, itu instrumen perpajakan juga. Kemudian surat kuasanya seperti apa gitu ya. Nah, ini mungkin juga ada kaitannya dengan materai. Surat pernyataan sama fakta integritas ini sekarang surat pernyataan yang tidak terlihat, tapi itu menjadi dokumen syarat mutlak. Ya, tapi otomatis tuh semua penyedia ketika mengikuti paket tender, kemudian mengirimkan dokumen penawaran, itu otomatis dia membuat surat pernyataan. Nah, cuma menariknya nanti apakah itu terhutang pajak materai apa tidak? Nah, kan yang menariknya itu. Oke, bentar dulu ya. Saya stop share dulu. Ada yang lupa saya ini. Ya. Ini contoh ya yang tadi saya sebutkan. Mungkin Bapak Ibu bisa menemukan dokumen-dokumen lain yang biasa menjadi persyaratan di proses pengadaan. Nah, ini contohnya perjanjian KSO ya. Jadi dia diminta surat perjanjian kerjasama. Nah, di situ apakah dokumen itu terhutang materai apa tidak? Karena kita mesti tahu nih. Tapi kita batasi ya, kita nggak mesti harus tahu semua dokumen. Tapi ini sudah saya pilah-pilah kira-kira dokumen seperti apa nih yang diperlukan materai. Ya, kenapa sih kita berbicara? Kenapa sih suatu dokumen itu butuh materai?
kadang Pokja minta surat pernyataan pakai meterai. Malah ada cerita yang menarik nih Bapak Ibu. Ada suatu perjanjian yang sudah ditandatangan oleh kedua belah pihak. Kemudian yang bersangkutan itu dua pihak ini kebetulan cukup berjauhan ya, tapi ketemu di satu tempat. Katakanlah kayak Pak Septian di Banten, saya di Makassar, walaupun saya rumahnya di Serang ya, gitu kan. Pas saya ke Serang, ketemu Pak Septian, pas ada kontrak nih, kontrak kita berdua kan, udah ditandatangan. Begitu saya balik ke Makassar, ternyata baru ingat, baru sadar, surat perjanjiannya itu nggak ada meterainya gitu. Ya, surat perjanjiannya nggak ada meterainya. Ini kejadian unik. Ternyata saya balik lagi. Itu surat perjanjian yang saya pegang itu saya robek-robek. Waduh, saya salah nih, nggak ada meterainya. Saya robek-robek, terus kemudian saya cetak lagi yang baru, terus saya ketemu Pak Septian lagi untuk tanda tangan kontrak. Ya itu masih mending sih ya, sama-sama di Serang Banten. Saya insya Allah 2 minggu sekali pulang gitu ya, kalau ada uang untuk beli tiket kan gitu. Kalau enggak kan ini bisa lama, gitu ya. Nah pertanyaannya, apakah solusinya harus seperti itu ketika ada suatu dokumen, gitu ya, yang lupa dibubuhi meterai, kemudian itu seolah-olah saya menganggap itu dokumen menjadi tidak sah gitu. Ya, apakah betul suatu dokumen perjanjian atau suatu dokumen pernyataan ketika tidak dibubuhi meterai, dokumen itu menjadi tidak sah atau tidak mengikat. Nah, gitu ya. Terus kalau kita lihat juga isu-isu nih yang pernah saya tahu ya, ada Pokja yang menggugurkan terkait meterai. Unik sih ya, ada meterainya, meterai scan gitu ya. Maaf ya. Orang Indonesia itu kan kreatif ya. Meterainya di scan. Tapi Bapak Ibu, orang yang scan meterai itu ya sebenarnya pinter dan prinsipnya ekonomis. Jadi saya bayangkan begini Bapak Ibu. Kalau misalkan di suatu paket tender, dia perlu surat pernyataan itu 4 misalkan. Berarti 4 dokumen kalau terutang meterai itu kan 4 kali 10. Gitu ya. Setidaknya 40.000. Kalau dokumennya 2 saja 20.000. Kalau dia ikut 10 tender gitu ya, 20 kali 10 udah 200.000 ya. Udah 200.000 dia keluar. Padahal dia belum tentu menang. Gitu ya. Akhirnya dia kreatif. Ada meterai yang udah pernah dia pakai, dokumennya sudah pernah dia pakai, dia scan, terus dia crop tuh meterainya gitu kan. Terus kemudian itu dipakai gitu kan. Dipakai. Kebetulan dia menang. Begitu menang, diklarifikasi, kan pasti dia nggak pakai meterai itu, karena itu kan meterai scan. Ya, apalagi kan sekarang lelang elektronik itu kan cuma ngirim filenya doang gitu kan. Bukan barang yang asli dicetak meterai terus di-scan, enggak. Ya kan, terlalu kreatif. Sehingga pada saat pembuktian klarifikasi, kalaupun ada meterainya, pasti kan beda dengan yang di-upload. Gitu kan? Akhirnya Pogjanya, kok ini beda nih. Wah, ini post bidding ini gitu ya. Terus digugurkan. Ya. Mungkin hal-hal seperti itu terjadi. Nah, sebetulnya meterai itu apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Meterai, Undang-Undang 10/2020, meterai itu adalah pajak dokumen. Jadi Kementerian Keuangan itu hanya memiliki kepentingan bahwa dokumen-dokumen tertentu gitu ya, yang memiliki sifat keperdataan atau dokumen itu akan digunakan sebagai alat bukti atau barang bukti di pengadilan, maka dokumen itu terhutang meterai. Ya, terhutang pajak, namanya pajak meterai. Jadi kalau Kementerian Keuangan ini hanya melihat bahwa dokumen itu terhutang pajak. Kita tidak masuk sampai sah atau tidak sahnya dokumen itu ketika tidak dibubuhi meterai. Nah, ini dokumen-dokumen apa aja? Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik. Jadi kalau misalkan ada surat pernyataan ditulis tangan dengan surat pernyataan yang diketik komputer, itu kuatan mana? Gitu ya. Kadang kan kita
nggak yakin sama tulisan tangan sendiri gitu ya. Membuat surat pernyataan, udah tulisan tangannya ditulis surat pernyataan, terus diganti, ya udah pakai mesin ketik aja gitu ya. Nah, apakah ini kekuatannya mengikat? Ya, kedua-duanya itu memiliki kekuatan yang sama. Apakah suatu dokumen itu ditulis tangan, diketik, ya, atau hasil cetakan. Nah, di mana dokumen ini dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Ini definisi dokumen yang bisa kita lihat dari Undang-Undang Meterai. Nah, meterai itu dikenakan terhadap satu dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Contohnya Bapak Ibu melakukan pembayaran, ya kan, kwitansi atau nota. Itu kan kwitansi atau nota itu kan dokumen yang menerangkan suatu peristiwa bahwa saya dulu pernah beli barang 1, 2, 3, 4, atau saya dulu pernah bayar gitu ya, atau saya dulu pernah terlambat absen gitu ya, masuk kantor lupa absen, terus saya buat surat pernyataan tuh, surat pernyataan lupa absen, gitu ya. Itu kan suatu dokumen ya, yang menerangkan kalau saya kemarin itu lupa absen, yang sifatnya perdata, karena dokumen ini bisa digunakan, bisa dibuktikan. Misalkan contoh, saya pegang nota beli barangnya 4, gitu ya. Terus kemudian barang yang datang itu 3. Pasti kan jadi masalah hukum nih ya. Lupa, saya kok pesan 4 datangnya 3. Nah, itu masalah perdata. Ya, masalah perdata. Sama juga dengan tadi surat pernyataan. Surat pernyataan saya lupa absen. Nah, kita punya bukti pernyataan. Kemudian dikenakan terhadap dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Jadi yang pertama ini, dia dokumen itu menurut objeknya dia objek yang terutang meterai. Ya. Dokumen-dokumen apa yang terutang meterai? Contohnya nanti kayak kwitansi pembayaran. Dia pada prinsipnya itu terutang meterai. Tapi ada dokumen-dokumen yang tidak terutang meterai. Ya, awalnya itu tidak terutang meterai, misalkan ijazah, ya, atau dokumen lain itu tidak terutang meterai. Namun apabila tadi yang dokumen yang tadinya non objek ya, tidak terutang meterai, tapi dokumen ini suatu saat nih saya digugat, kan banyak tuh misalkan kepala daerah ya waktu pilkada dulu, wah dia ijazahnya palsu tuh, gitu kan, ijazahnya palsu, kan ijazah kan nggak terutang meterai, ijazahnya palsu. Terus akhirnya menjadi perkara. Nah, yang bersangkutan tuh pengacaranya bilang, yang mulia nih saya akan menghadirkan alat bukti, yaitu barang bukti ijazah saudara A yang betul dia punya ijazah SMA. Nah, ijazah tadi yang tadinya nggak objek meterai, tapi kalau dokumen itu digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka dia menjadi objek yang terutang meterai. Ya, jadi yang pertama yang di atas itu memang dia dokumennya memang objek meterai, terutang meterai. Tapi ketika dokumen non objek digunakan sebagai alat bukti juga, maka dia terutang meterai. Oke, sebentar ya Mbak. Google. Nah, dokumen-dokumen apa saja yang menurut sifat perdata menjadi objek meterai? Ya, kita batasi aja Bapak Ibu, nggak usah perlu sampai banyak ya. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan. Surat perjanjian, surat perintah kerja, surat perjanjian, kwitansi, bukti pembelian, surat pesanan, itu masuk kategori surat perjanjian. Surat keterangan, surat pernyataan. Surat pernyataan bahwa saya pegawai tetap, misalkan kalau dulu ya. Surat pernyataan saya tidak dalam pengawasan pengadilan. Surat pernyataan saya terlambat absen. Surat pernyataan bahwa saya adalah benar pemilik kendaraan 123. Itu surat pernyataan. Mungkin dokumen-dokumen ini lazim dipersyaratkan di pengadaan. Itu terutang meterai. Ya, jadi jangan salah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lupa absen, suruh buat surat pernyataan sama kantor, itu sekarang itu terutang meterai sebenarnya. Sekarang dengan undang-undang yang baru ya, terutang meterai. Jadi besar kemungkinan nih kalau ini tidak disosialisasikan, banyak potensial loss penerimaan negara dari meterai.
Terus yang berikutnya adalah yang nomor 6 itu dokumen lelang itu bukan dokumen lelang yang kita sudah menggunakan terminologi katanya tender, ya tender. Kalau dulu kan pelelangan umum, pelelangan sederhana, pelelangan terbatas. Sekarang kan istilah tender. Jadi yang namanya lelang itu kita beli barang gitu ya. Jadi lelang-lelang yang di KPKNL, lelang rumah mobil sitaan, second dan lain sebagainya, dokumen itu yang dimaksud, bukan dokumen tender ya atau dokumen pemilihan kalau kita nyebutnya sekarang. Jadi mungkin yang terkait dengan kita itu adalah nomor 1 dan nomor 7. Ya, nomor 7 dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta. Setidaknya nanti di pelaksanaan anggaran itu kan Bapak ketika ada kontrak, ada perjanjian, ada berita acara pembayaran, ada pengajuan tagihan, ada kwitansi yang harus dibuat. Ya. Atau pelaksanaannya ada pembelian dengan nota 4 juta, 5 juta, 7 juta, 8 juta. Tidak dengan kwitansi, ya, apakah itu terutang materai apa tidak. Nah, ini yang non-objek materai ya, 1, 2, 3, 4 yang tidak terutang materai. Tapi bisa saja ini kalau nanti ini dijadikan alat bukti di pengadilan, dia terutang materai. Jadi karena dua hal tuh, karena sifat objeknya keperdataannya, kemudian sebagai alat bukti. Nah, sekarang tarifnya 10.000 ya untuk yang nilai ini di atas 5 juta. Oke, kalau untuk bentuk materainya nggak perlu Bapak perhatikan lah ya. Oke, ini para pihak ya. Kapan sih dokumen terutang materai? Dokumen saat diserahkan kepada pihak. Untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Jadi kalau surat keterangan, surat pernyataan, surat sejenisnya lain, dan lainnya itu kan, kapan terutang saat dokumen itu diserahkan kepada pihak untuk siapa nih yang dibuat. Di dokumen pemilihan, Pokja mempersyaratkan surat pernyataan ABCD, di atas surat keterangan ABCD. Penyedia yang buat. Siapa yang terutang materai? Tapi dalam hal ini, pihak atau para pihak dapat membebankan atau menunjuk kepada siapa yang terutang. Jadi biasanya kan di template itu kan ada tuh surat pernyataan atau surat perjanjian, terus di situ ada satu kotak ya, materai, dibubuhi materai. Berarti artinya satu pihak yaitu Pokja menentukan bahwa yang terutang materai ini adalah yang membuat, bukan untuk pihak siapa yang diserahkan. Kalau kepada pihak siapa yang menerima dokumen kan mestinya Pokja. Berarti Pokja dong yang terutang. Wah bangkrut ini kalau Pokja yang terutang materai gitu kan. Nah, yang ini bisa ditentukan lain. Oke. Dokumen yang dibuat sepihak, biaya materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Ini yang tadi ya, yang saya sebut ya. Tapi tadi sebenarnya bisa berdasarkan kesepakatan atau salah satu pihak bisa menunjuk bukan penerima dokumen. Jadi yang penerima dokumen itu contohnya misalkan kalau Bapak Ibu beli barang ke toko, pastikan toko itu menerbitkan kwitansi atau bukti pembayaran. Nah, kwitansi ini, bukti pembayaran yang buat toko. Ini dibuat untuk pihak yang nanti menerima dokumen, yaitu satker, Bapak. Ya. Nah, maka satker lah yang terutang. Dokumen dibuat sepihak, terutang pihak yang menerima dokumen. Tapi kan lazimnya di lapangan, kwitansinya itu kan kwitansi SKPD. Ya, kwitansi satker gitu ya. Seolah-olah satker yang buat kwitansi. Padahal bukan, yang buat kwitansi itu adalah si pelaku usahanya, si penyedianya. Jadi yang terutang materai adalah kepada siapa dokumen ini diserahkan, dialah yang terutang materai. Oke, kemudian pemungut ya. Pemungut materai. Ini ada istilah siapa yang terutang, siapa yang memungut. Sekarang ada istilah baru. Jadi hampir sama dengan PPN, hampir sama dengan PPH. Siapa yang terutang, siapa yang pemungut. Kalau PPN, yang terhutang adalah pembeli, yang memungut adalah penjual. Kalau PPH, kebalikannya. Yang memungut adalah pemberi pekerjaan, yang untuk PPH 21, kemudian yang terhutang adalah yang menerima pekerjaan. Nah, biaya materai juga kurang lebih sama ya. Ada yang pihak yang terhutang tadi sudah disebutkan, kemudian ada pihak yang memungut. Nah, pihak yang memungut ini bisa saja dia perbankan atau retail. Ya, jadi perbankan atau retail.
biasanya tuh dokumen-dokumen yang dibuat oleh perbankan tuh kadang ada tulisannya, ini sudah termasuk materai. Ya, jadi nggak perlu lagi dibubuhi materai. Kemudian ini bentuk materai, cara pembayarannya. Jadi semua dokumen atau suatu dokumen yang terutang materai, maka dia harus dibayar ke kas negara. Cara bayar itu bisa dengan materai atau bisa dengan surat setoran pajak. Sekarang sih udah nggak ada istilah surat setoran pajak lagi ya. Sekarang kita nyetor itu nggak pakai SSP, tapi menggunakan ID billing gitu ya. Dengan ID billing ini disetor ke bank, pos dan lain sebagainya. Sahnya suatu setoran kalau itu memiliki NTPN, nomor transaksi penerimaan negara. Jadi Bapak Ibu pastikan ID billing itu harus dilengkapi dengan NTPN. Nah, bagaimana cara penyetorannya? Ini yang lazim adalah dengan materai. Yang kedua bisa juga dengan surat setoran. Jadi dua bentuk sebenarnya cara pelunasan materai yang terhutang. Yang pertama dengan materai, yang kedua dengan surat setoran. Nanti materai ini ada 3 model. Ada materai tempel yang kita biasa pakai, yang biasa ada di dompet Bapak Ibu nih, di dompet gitu kan. Biasanya kan orang nyari materai itu dompet dulu gitu kan. Dompet dulu, wah ada nih materai 10.000 ya. Itu yang materai tempel. Nah, sekarang berkembang karena hampir semua transaksi dengan elektronik, maka juga ada istilah materai elektronik. Ya. Kemudian ada juga materai dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk teraan, dalam bentuk komputerisasi, atau dalam bentuk cetakan. Nah, kita akan lebih concern ke yang materai tempel aja dulu, ya. Nah, materai tempel ini pertama ya pembayarannya adalah harus dengan materai yang sah dan berlaku serta belum pernah dipakai. Jadi Bapak Ibu kalau punya materai 3.000, materai 6.000, kan itu udah nggak berlaku lagi tuh. Ya, sekarang udah nggak berlaku lagi. Jadi dengan materai 10.000. Jadi kalaupun Bapak punya seabrek-abrek materai 6.000, padahal ini kan yang terutang materainya cuma 10.000, Bapak nempel materai 6.000, 10 biji, gitu ya. Ya itu nggak berlaku, Pak. Ya, karena syaratnya dibubuhi materai itu sah, materainya berlaku, dan belum pernah dipakai. Jadi satu materai, 1 kali dokumen. Tapi karena kita kreatif ya, waduh, sayang ini dia ditumpukan kita nih banyak dokumen gitu ya. Sekarang direbus-rebus sedikit, pakai uap-uap hangat gitu ya, terus ngotok gitu kan, diambilin gitu ya, diambilin. Itu nggak sah. Jadi sekali lagi, materai itu harus sah dan berlaku dan belum pernah dipakai. Kemudian cara membubuhkannya, jadi ada 2, mulai dari model bentuk dengan caranya. Caranya jadi biasa kan kalau di dokumen itu kan ada petunjuk tuh, ya ada nama, jabatan, nama, nanti yang untuk ditandatangan. Nah biasanya kan oh nggak kelihatan ya karena saya pakai background. Oke, saya jangan pakai background deh. Bentar. Ya, ini saya nggak pakai background, saya lagi di kantor. Baru datang. Biasanya kan ada dokumen yang seperti ini ya, Bapak Ibu. Nanti di sini tuh di sini kan kolom tanda tangan ya. Nah, di sini kan ada kolom tanda tangan. Terus kemudian yang kotak itu kan materai. Nah, ada ketentuan. Nah, tadi saya lupa. Oke. Jadi materai itu harus utuh, jangan separuh, robek, gitu ya. Jangan ada cacat, nggak boleh. Ini ketentuan norma umumnya seperti itu. Jadi materainya itu harus mulus betul, ya, nggak boleh robek, nggak boleh apa. Kemudian kita tanda tangannya itu separuh di materai, separuh di dokumennya. Kan materai tempel, berarti kan ditempel begini kan. Gitu. Jadi kita tanda tangan terus, tanda tangannya harus kena materai, juga harus kena dokumennya. Itu dari cara pembubuhannya. Dan materai itu harus dibubuhi tanggal, bulan, tahun. Kalau kedua-duanya tidak seperti itu, materainya nggak sah. Lupa ditanda tangan, ya nggak sah. Atau nggak kena tanda tangannya.
Biasanya itu kan udah tanda tangan, lupa meterainya terus ditempel di sini. Itu nggak sah itu. Kalau tidak sah itu maksudnya apa, Pak? Tidak sah itu artinya, maka tidak dianggap ada meterai di situ. Walaupun Bapak udah nempel meterai 10.000, berarti Bapak terutang meterai. Gitu ya. Jadi dianggap Bapak belum pernah bayar meterai. Walaupun meterainya asli gitu kan. Jadi perhatikan berhati-hati, perhatikan caranya gitu ya, dan meterainya. Meterainya harus sah, berlaku, belum pernah dipakai, dan caranya itu harus kena dibubuhi tanda tangan. Kalau tidak, maka tadi bisa dianggap tidak sah. Nah, kemudian kalau meterai elektronik, dia menggunakan sistem ini ya, sistem elektronik kayak SPSE begitu. Jadi pakai sistem elektronik, jadi meterai yang dibubuhkan berdasarkan sistem itu, cara pembubuhannya hal-hal yang diatur di sistem meterai elektronik. Nah, kemudian SSP, ya tadi kan ada surat setoran pajak tuh. Nah, ini kapan kita bisa pakai gitu ya? Apakah boleh kita nyetor aja? Kan misalkan begini ya. Nanti ada penyedia yang berdalih begini. Pak, itu kok surat pernyataannya nggak ada meterainya. Oh, saya memang nggak pakai meterai tempel ya gitu kan. Saya nyetor pakai SSP katanya gitu ya. Nah, katanya. Ini bisa nggak seperti itu? Nah, kapan digunakan pakai surat setoran pajak? Pakai surat setoran pajak itu kalau meterai yang tempel tadi itu tidak bisa digunakan. Kalau meterainya tidak bisa digunakan atau tidak ada di pasaran, baru boleh pakai SSP. Kalau selama itu ada di pasaran, maka gunakan meterai tempel. Gitu ya. Termasuk juga kalau misalkan meterai elektronik itu terjadi gangguan sistem. Gangguan sistem tidak memungkinkan kita pakai meterai elektronik, maka boleh pakai SSP. Atau dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Jadi kita bersidang dan lain sebagainya, ternyata dokumennya banyak. Ya, kalau di pengadilan itu Bapak Ibu dokumen alat bukti itu bisa lebih dari 50, ya 60, 70. Ya, kalau orang-orang dulu kan gampang meterai itu kan dijilat aja ya. Dijilat, tempel gitu kan. Ya kalau meterainya sampai 100, jilatnya kan capek, itu kan air liurnya habis. Nah, sisi kepraktisannya ya udah, kalau dokumennya lebih dari 50, ini digunakan untuk alat bukti pengadilan, nah, maka dia cukup pakai SSP saja, gitu ya. Jadi kalau dokumennya lebih dari itu, maka bisa pakai SSP. Jadi kalau dokumen biasa, dokumen tender cuma 4 surat yang perlu meterai. Ya pakai meterai tempel, kecuali kita bisa menjelaskan kalau itu dokumen meterai itu nggak ada atau nggak bisa digunakan, atau meterai elektronik sistem gangguannya, Pak, terjadi gangguan sistem. Jadi SSP hanya bisa digunakan untuk itu ya. Nanti bisa juga untuk ada istilah pemeteraian kemudian. Oke. Nah, untuk menyetornya ini dengan akun 411611 jenis setorannya 100. Jadi perhatikan karena SSP itu sudah nggak ada lagi pakai ID billing, pastikan dia mendapat nomor transaksi penerimaan negara. Nah, kalau misalkan ada surat pernyataan yang tidak ada meterainya, ada surat perjanjian yang tidak ada meterainya, itu bagaimana? Nah, dia menjadi terutang meterai. Pemeteraian kemudian. Kapan meterai terutang? Kan tadi pada saat diserahkan atau pada saat ditandatangan, ya. Karena pada saat diserahkan belum dibubuhi meterai, maka dia kena sanksi. Namanya sanksi administrasi. Jadi, selain dia harus membayar meterainya tadi 10.000, karena dia terlambat, dia harus dikenakan sanksi. Sanksinya berapa? Sanksinya 100%. Nah, untuk sanksi ini, kita nggak bisa pakai tempel meterai double 2 kali gitu ya. Kan meterainya 10.000, terus sanksinya 100%, jadi ditempel 2. Gitu. Ya, sanksinya itu pakai SSP sanksinya. Jadi dokumennya sih tetap dimeteraiin 10.000. Gitu ya. Itu pemeteraian kemudian.
Jadi pemeteraian kemudian itu sama, bisa dengan menggunakan meterai tempel atau dengan menggunakan meterai elektronik, gitu ya. Karena terlambat dikenakan sanksi administrasi 100%. Sanksinya nanti disetor pakai SSP, cuma jenis setorannya beda, 512. Tapi meterai yang terutang tetap pakai meterai tempel atau meterai elektronik. Apakah langsung seperti itu, Pak? Tidak. Misalkan contoh, surat pernyataan yang diminta oleh Pokja ternyata tidak bermeterai, ya. Berarti dia terutang meterai. Namanya pemeteraian kemudian. Tidak digugurkan oleh Pokja, tapi pada saat pembuktian klarifikasi, dokumennya diminta dibubuhi meterai kemudian dibayar dendanya 100% dengan SSP. Nah, itu perlu pengesahan. Jadi nggak bisa langsung begitu aja, Bapak Ibu. Itu harus ada pengesahan. Pengesahan oleh pejabat pos atau pejabat pengawas. Nah, jadi kalau kayak kasus tadi nanti, Pokja itu nggak langsung nerima aja. Pak, ini kemarin waktu nawar, kita minta meterai, nggak ada meterainya. Oke, Bapak menang, terutang meterai, tempel 100.000, terus kemudian bayar dendanya. Itu nggak langsung bisa begitu. Meterai itu harus disahkan oleh pejabat pos. Jadi harus ke pos dulu. Nanti pejabat pos itu punya kewajiban dia memastikan meterai yang ditempel belakangan itu meterainya sah, masih berlaku. Ya, meterai tempel kan memiliki ciri-ciri umum, ciri-ciri khusus. Itu juga harus dilihat nanti oleh pejabat pos. Dan kemudian nanti pejabat pos itu mentera, memberikan cap. Capnya seperti ini. Telah dilakukan pemeteraian kemudian. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan nih di pengadaan kalau misalkan ada dokumen yang terlupa meterai yang dipersyaratkan. Kalau pengadaan elektronik itu rekam jejaknya kelihatan, Bapak Ibu. Nggak bisa bohong-bohong. Kecuali pengadaan langsung yang nggak ada pakai elektronik. Pak, ini nggak ada meterainya. Udah, TST aja, tahu sama tahu, ya. Udah, tempelin aja. Terus diisi tanda tangan. Ya, itu it's okay lah ya. Kan gitu. Tapi kalau udah tender elektronik, nggak bisa. Surat pernyataannya kelihatan, nggak ada meterainya. Harus dilakukan mekanisme ini. Gitu ya. Kenapa? Nanti berdampak nih ke selanjutnya. Oke. Kalau misalkan juga tidak pemeteraian kemudian, itu bisa aja nanti Direktorat Pajak kalau menemukan nanti akan menerbitkan SKP. Ya, surat ketetapan pajak. Bisa ditagih itu nanti ke yang terutang. Jadi nggak bisa lolos. Ya, ini dengan catatan kalau teman-teman pajak juga paham. Ini sebenarnya kalau di pengadaan itu potensi banyak sekali pendapatan yang hilang. Ya, nggak usah di pengadaan. Bapak Ibu juga kalau lupa absen, saya yakin pasti nggak dibubuhi meterai. Ya, surat pernyataan biasa, tanda tangan clear, udah selesai. Padahal itu terutang meterai dengan undang-undang yang baru. 10 penawaran lelang, paling yang dipermasalahkan tuh yang pembuktian aja, yang gugur pembuktian. Yang tidak dievaluasi atau sudah gugur atau tidak dipanggil pembuktian klarifikasi, itu meterainya dibiarin aja. Nggak lihat meterainya sah apa enggak. Padahal itu juga terutang meterai dan potensial juga penerimaan negara dari meterai itu hilang. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ini pemeteraian kemudian ya. Jadi karena dokumennya itu belum dikasih meterai atau kurang meterainya, gitu ya, atau dokumen itu menjadi alat bukti di pengadilan. Bedanya apa? Bedanya kalau yang nomor di atas, ya, dokumen itu harusnya terutang meterai itu, ya, surat pernyataannya. Ternyata lupa dikasih meterai. Nah, pada saat pembuktian, pemeteraian kemudian tempel, dibayar sanksinya 100%. Tapi diminta apa namanya? Diminta keabsahan dari petugas pos ya dan dibikin cap. Tapi kalau yang di bawah dokumen itu digunakan sebagai alat bukti pengadilan. Tadinya dia non objek, tidak kena meterai, tapi sebagai alat bukti dia baru terutang meterai. Berarti tidak ada denda kalau yang di bawah, nggak ada sanksi administrasi, kan terutangnya pada saat menjadi alat bukti di pengadilan. Siapa yang bayar nih?
Ya, siapa pihak-pihak yang mengajukan dokumen itu sebagai alat bukti. Dia yang terutang meterai, gitu ya. Jadi bukan, ini dokumen siapa yang buat nih, Pak? Itu bukan. Siapa yang mengajukan ini sebagai bukti, dia yang terutang meterai. Karena kalau misalkan ada akte tanah punya Pak Amir, dijadikan alat bukti. Masa Pak Amir yang punya akte itu terutang meterai, padahal Pak Amirnya udah lama meninggal, kan gitu. Jadi siapa yang mengajukan dokumen sebagai alat bukti, dia yang terutang meterai. Formulir isian kualifikasi, fakta integritas, apakah wajib ditempel meterai? Nah, ini kan pertanyaan yang menarik nih. Pertanyaan dari Ibu Rosalia Rabu. Form isian kualifikasi dan fakta integritas. Fakta integritas itu kan surat pernyataan, kan? Bahwa saya, nama, direktur, bla bla bla, menyatakan. Itu surat pernyataan. Kembali lagi, di undang-undang yang baru, surat pernyataan terutang meterai. Kalau menurut hukum perdata, nanti kan ada Profesor Muklis nih, ada orang hukum. Ya, perjanjian itu ada kedua belah pihak dan ada perjanjian yang sepihak. Perjanjian kedua belah pihak itu ya udah pasti perjanjian itu ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tapi ada perjanjian sepihak yang ditandatangan oleh sendiri. Seperti apa? Ya seperti surat pernyataan. Saya menyatakan diri saya ABCD. Ya, mengikatkan dirinya. Itu surat perjanjian sepihak. Apakah terutang meterai? Iya, terutang meterai karena di undang-undang Di undang-undang tadi ya di sini yang terutang meterai salah satu di antaranya adalah dokumen surat pernyataan. Ini di sini ya. Nih, surat keterangan, surat pernyataan termasuk salinannya. Makanya tadi kalau saya gali itu formulir isian kualifikasi sama fakta integritas, kalau tendernya elektronik, itu kan nggak kelihatan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dokumen di sini adalah dokumen yang harus tertulis? Kan tidak, definisi dokumen tadi bisa elektronik. Ya, oke. Sekarang kita lihat mana lagi lanjut ya. Waktunya Pak Septian, tolong diingatkan. Masih ya? Ya, Bapak masih. Berapa menit lagi, Pak? 8 menit lagi, Pak. 8? Siap. Oke, 8 menit lagi. Untuk kwitansi di bawah 1 juta, apakah pakai meterai? Dari, wah ini udah ada langsung pertanyaannya nih. Ya sambil. Oke, sebenarnya tadi ada jawabannya Pak. Ya, bagaimana jika meterai? Wah banyak nih, saya habiskan dulu ya materinya. Oke. Jadi tadi pemeteraian kemudian, kalau tidak melakukan pemeteraian kemudian, nanti akan diterbitkan, bisa saja nih, suatu saat akan diterbitkan SKP oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oke, kemudian, nah ini, pejabat yang berwenang, yang menjalankan tugas atau jabatannya dilarang menerima, mempertimbangkan, menyimpan dokumen yang tadi ya, yang di depan tadi, surat pernyataan yang jadi alat dokumen-dokumen yang terkait dengan perdata atau dokumen-dokumen yang akan diajukan sebagai bukti di pengadilan yang tidak atau kurang bayar. Berarti di sini dampaknya apa? Kalau Bapak Ibu PPK ada dokumen yang surat pernyataan, misalkan surat pernyataan kesanggupan penyedia barang dan jasa, ini kalau ada pekerjaan mau tidak selesai di akhir tahun, kan diluncurkan tuh, harus buat pernyataan. Surat pernyataan kesanggupan. Itu terutang meterai apa enggak? Iya, kalau di undang-undang sekarang itu di undang-undang 10, kalau dulu itu tidak. Dulu di undang-undang yang 1398 itu enggak gitu ya. Sekarang di undang-undang yang baru itu undang-undang 1385 dulu tidak mengatur itu. Sekarang di undang-undang 10 2020 itu dia terutang materai, surat pernyataan. Jadi kalau surat pernyataan kesanggupan, penyedia sanggup mengerjakan melewati tahun, dikenakan denda, tidak menuntut pembayaran, nunggu revisinya ada, dan sanggup diputus kontrak apabila melewati masa pemberian kesempatan. Nah, PPK dilarang menerima
apalagi menyimpan dokumen yang tidak atau kurang bayar. Jadi kalau kita udah tahu nih ikut kelasnya Pak Muji, ternyata dokumennya terutang meterai, mulai sekarang jangan coba-coba nerima gitu. Karena nggak boleh, kita dilarang. Sesuatu yang dilarang itu kan pasti ada konsekuensinya ya, gitu. Berdosa, satu. Termasuk juga pokja pemilihan, pada saat dia tender, wah ini suratnya nggak ada nih kan meterainya. Kan saya dilarang nih, apakah berarti di reject, dokumen itu dianggap tidak ada? Ya tetap ada dong. Dokumen itu dianggap ada, harus dievaluasi, hanya meterainya itu kurang bayar, pakai pemeteraian kemudian gitu. Jadi, oh ini pakai dibubuhin meterai dulu Pak, dibubuhin meterai, sanksinya 100%, tapi disahkan dulu oleh petugas pos karena meterai tempel, nanti ditera gitu dan dicap sama pos. Oke. Kemudian, jadi kita nggak boleh ya Bapak Ibu melekatkan dokumen yang biaya meterainya kurang bayar pada dokumen lain. Ini juga nggak boleh. Membuat salinan yang tidak kurang bayar nggak boleh, ya. Jadi pokoknya harus ada. Ini daluarsa meterai 5 tahun. Nah ini nih yang ada 3 pasal. Oh Pak, kalau saya lupa, gitu ya. Jadi sebenarnya nih pokja itu juga bisa loh kena loh ya. Karena begini, dari 10 penawaran, dari 70 penawaran, kalau metode evaluasinya harga terendah, itu kan trik cepatnya adalah koreksi aritmatik dulu, ya. Kemudian 3 penawar terendah diambil. Berarti 97-nya diabaikan. Padahal 97-nya juga ada dokumen yang bisa jadi terutang meterai. Kalau misalkan mempersyaratkan surat pernyataan. Berarti yang harusnya melihat tuh, harusnya pokja itu. Harusnya yang 97 itu didata mana yang sah meterainya. Kalau enggak kurang bayar, harusnya begitu loh ya. Kalau kita hitam putih peraturan. Tapi kan kita yang dilihat tuh kan 3-nya aja. 3-nya yang baru dipermasalahkan meterainya. Yang 97-nya enggak. Padahal ini semua dokumen berlaku ya. Oke, kemudian sanksinya apa? Sanksinya adalah administrasi. Kalau yang untuk pejabat yang menerima meterai palsu, meterai yang nggak lengkap, sanksinya administrasi. Ya sesuai dengan undang-undang kepegawaian. Tapi kalau 3 sanksi yang ini, meniru, memasukkan, meminta orang lain untuk memakai meterai, menggunakan, menghilangkan tanda, jadi meterai udah dipakai, ada tanda tangannya, terus kita upayakan tanda tangannya itu jadi hilang, kabur, terus dipakai gitu ya, terus tanda tangan menggunakan meterai bekas. Itu juga termasuk yang dikenakan di pasal 28. Itu bisa jadi pidana. Itu jadi ngeri-ngeri juga ya. Setiap orang yang sengaja menghilangkan tanda, menghilangkan ciri, memakai, menjual gitu ya, seolah-olah meterai tersebut belum dipakai. Nah, jadi udah meterai pakai, tanda tangannya dicoba dihapus, disamarkan, terus dipakai lagi. Hati-hati Bapak Ibu. Sekarang dengan Undang-Undang 10 itu bisa kena pidana gitu. Ya, bisa kena pidana. Ya, itu aja mungkin dari materi saya Pak. Mungkin kita masuk sesi tanya jawab ya. Waktunya sudah cukup. Ini saya cek yang raise hand belum ada. Mungkin bisa bergabung yang bertanya di chat. Silakan Bapak Denny, itu ya penanya kedua. Silakan bergabung Pak Denny dari DLHK Banten untuk bisa langsung bertanya. Ini baik Pak, terima kasih. Mau tanya Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Terkait itu Pak, terkait kwitansi di kita kan masih banyak ini ya, masih banyak persepsi ya. Terkait makan minum itu kan ada yang di bawah 1 juta, yang ada yang di atas 1 juta itu aturan materai itu yang berapa nominalnya Pak? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketentuan meterai Pak tadi berapa sih besaran yang terutang meterai gitu, atau dokumen-dokumen yang nilainya berapa sih ini kalau kaitannya hubungannya dengan kwitansi ya Pak ya. Tapi kalau misalkan tadi pertanyaannya kontrak, kalau kontrak berapa nih? Nah kita kan tahu kalau kontrak kayak surat perjanjian, SPK itu kan digunakan di atas 50 ya,
sampai dengan 200 itu kan surat perintah kerja, di atas itu surat perjanjian. Itu udah yakin lah ya, itu terutang meterai 10.000. Nah, kalau kayak untuk kwitansi-kwitansi, itu berapa? Nah, itu ada batasan minimalnya, Pak. Di slide sebetulnya ada yang di atas 5 juta. Jadi kalau masih 5 juta persis, Pak, itu masih belum kena meterai. Bebas aja, ya. Kalau udah 5 juta Rp1, nah itu udah terutang meterai. Berapa terutang meterainya? 10.000, Pak. Itu diatur di PMK 134 2021 dan diatur di Undang-Undang 10 tahun 2020. Nah, itu kira-kira mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan Bapak. Cuma menariknya begini, Pak. Kalau Bapak lihat di pasal 28 Perpres 16 ya, pasal 28 Perpres 16. Itu kan bentuk kontrak ada 5 tuh, ya. Salah satu diantaranya nota atau bukti pembelian yang bisa digunakan sampai dengan 10 juta. Ya, Pak ya. Nota atau bukti pembelian yang bisa digunakan sampai dengan 10 juta. Oke. Tadi yang terutang meterai adalah dokumen-dokumen yang nilainya itu di atas 5 juta. Jadi kalau 5 juta persis belum kena. Misalkan nota sudah, nih saya pas titulan ada nih nota. Nah, dulu. Saya buka dulu. Kebetulan ada nota. Nah, ini. Ini kalau di Bapak Ibu, ya, kalau di Bapak Ibu ini itu kwitansi apa nota? Nota ya, Pak? Betul nggak, Pak? Nota kan? Nota. Nih yang kayak gini juga nih. Tuh. Nota kan? Nota, Pak. Ya, nota. Bukan kwitansi. Pertanyaannya adalah, bisa nggak itu dijadikan sebagai bukti pertanggungjawaban? Jangan-jangan di tempat Bapak udah nota kayak gitu, nggak pede juga orang keuangannya. Dibikinkan lagi kwitansinya gitu ya. Dibikinkan kwitansinya. Kwitansinya apakah kalau Bapak orang daerah harus ngikut Permendagri 13/2006. Kalau dulu mah ya, sekarang PMDN 77 tahun 2020. Kalau Bapak orang APBN, kwitansi harus dibikinkan kwitansi lagi ngikutin PMK 190 2012. Itu. Pertanyaannya, apakah iya padahal udah ada nota-nota seperti itu gitu ya. Tapi harus dibuatkan kwitansi lagi. Pertanyaan saya, apakah harus dibuatkan kwitansi lagi? Walaupun praktek di lapangannya kebanyakan dibuatkan kwitansi lagi. Ya, kebanyakan loh prakteknya. Tapi pertanyaan saya, ayo kita jawab, kita rubah kalau kita mau rubah sama-sama. Apakah harus dibuatkan kwitansi lagi? Kalau harus dibuatkan kwitansi lagi, untuk apa di pengadaan diatur pasal 28? Itu. Masa udah nota buat kwitansi lagi? Berarti kan birokrasinya terlalu panjang. Nggak efisien. Kalau Pak Jokowi ngeliat kayak gini pasti marah. Ya. Udah ada nota kok kamu nggak percaya. Kenapa dibuatkan kwitansi lagi? Pertanyaan saya adalah, kalau nota-nota seperti itu, katakanlah nilainya 7 juta. Terutang meterai apa tidak? Karena kan di logika kita itu biasanya, di persepsi kita, yang dikenakan meterai itu adalah kwitansi pembayarannya. Wah, belum pernah nih ngelihat nota kayak begini ditempel meterai. Itu ya. Pada prinsipnya tadi, ya, nota atau katakanlah namanya faktur penjualan. Kalau misalkan ada nih namanya judulnya misalkan faktur penjualan, bukan faktur pajak ya Pak, faktur penjualan. Biasanya kan di faktur penjualan itu kan ada nama barang, ada harga satuan barang, ada jumlah total, ya itu faktur penjualan. Tapi nggak ada kwitansi pembayaran, ya. Pertanyaannya faktur penjualan tadi terutang meterai apa tidak? Pada prinsipnya faktur penjualan itu tidak objek meterai, ya bukan objek meterai. Tapi kalau faktur penjualan tadi difungsikan sebagai bukti pembayaran uang atau penerimaan uang, maka nota tadi, faktur tadi terutang meterai.
tentunya diperhatikan nilainya tadi ya. Kalau 5 juta ke bawah, ya nggak kena meterai 10.000, harus di atas 5 juta. Kira-kira gitu ya Pak, menjawab pertanyaan Bapak tadi? Baik Pak, baik Pak, udah cukup Pak. Ini ada Makasih, yang Pak. resen Pak Mandar nih, atas nama Pak Anambas mungkin nih. Silakan Pak. Monggo silakan. Atau Ibu Anambas. Baik, terima kasih sebelumnya Pak. Saya Dedi Eka Putra dari Anambas, izin bertanya Pak. Jadi pada saat evaluasi dokumen penawaran ada beberapa peserta yang tidak menyampaikan materai pada surat pernyataannya Pak. Nah itu tadi kan disampaikan akan dilakukan pemateraian kemudian Pak, berupa pemberian materai tempel dan juga dikenakan sanksi 100% ya Pak ya. Nah jadi pematerai kemudian ini kapan dilakukan Pak? Apakah saat tahapan tender sedang berjalan atau setelah ditetapkan sebagai pemenang Pak? Nah itu sebaiknya apa yang harus dilakukan Pak? Terima kasih Pak. Siapa? Oke, saya nunggu ajan dulu berhenti ya Pak, boleh ya? Sambil barangkali ada yang bertanya lagi, monggo silakan dibuka satu pertanyaan lagi. Ya, yang resen belum ada Pak. Ini kita coba ke chat ya. Ini atas nama Ibu atau Bapak EKH nih. Bisa bergabung Ibu, Bapak? Ini pertanyaannya bagaimana jika materai yang digunakan di dalam dokumen lebih dari satu? Contohnya dokumen yang diminta ada 3 yang harus dimaterai. Ketiga pernyataan itu digunakan materai yang hanya 1 yang di-scan, digunakan di K3, mungkin dokumen K3 ini. Bagaimana legalitasnya? Itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Nunggu selesai ajan dulu ya Bapak Ibu. Iya Bapak, silakan Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Dedi, ya Pak Dedi Eka Saputra dari Anambas. Pak Dedi menanyakan begini, Bapak Ibu. Ini pokoknya mensyaratkan dokumen ya, yang dimana dokumen itu memerlukan materai atau menurut ketentuan undang-undang dia dokumen keperdataan, ya kan? Karena pasti semua dokumen yang kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa, apakah di penawaran, apakah di pelaksanaan, besar kemungkinan itu dokumen yang terkait dengan keperdataan, sehingga dia terutang materai, ya itu satu. Ini kebetulan dia tidak menyampaikan materai. Berarti kita mesti tahu dulu kapan dokumen itu terhutang, ya kan? Kapan suatu dokumen itu terhutang materai.
Nah, saya share lagi bahwa dokumen terhutang itu pada saat dokumen tersebut dibuat atau ditandatangan logo ini. Kita dulu. Mana ya? Nah, ini. Nah, jadi, atau pada saat diserahkan. Pada saat diserahkan kepada pihak. Kan kalau misalkan dokumen tender itu kan ada batas akhir pemasukan penawaran, ada waktu mulai memasukkan penawaran, gitu kan. Nah, pada saat itulah, pada saat mau memasukkan penawaran, dia sudah terutang meterai. Kemudian ditutup batas akhir penawaran. Ternyata dilihat meterainya nggak ada, ya kan? Berarti dia yang tadinya terutang meterai ternyata belum di meterai. Berarti dia masuk ke dalam pemeteraian kemudian. Ya, karena kelewat waktu, berarti selain di pemeteraian kemudian, maksudnya di tempel meterai belakangan, bahasa istilahnya tuh pemeteraian kemudian. Jadi dokumen itu harus terutang meterai, berarti dia nanti belakangan dibubuhi meterai. Karena kelewat, dia kena sanksi administrasi 100%. Waktunya kapan nih? Tadi, sebetulnya kalau misalkan ada 100 dokumen yang masuk, gitu ya, harusnya 100 dokumennya itu dilihat. Harusnya loh ya. Kata harus itu dari mana, Pak? Karena ini tadi yang di sanksi tadi ya, saya tunjukkan lagi sanksi. Nah, ini sanksi. Sanksi ini adalah, oh sebentar dulu, muncul nggak di tempat Bapak tuh tadi ya? Pak? Belum Bang. Belum ya? Oh, saya belum share. Tadi jangan-jangan belum di-share. Nah, mana ya tadi? Nah, ini jadi diskusi menarik nih dengan adanya ini. Di sini kan pejabat dilarang. Ya, dilarang menerima. Ini yang dimaksud nih pejabat yang mana nih? Gitu kan? Sebenarnya pejabat yang semua yang menerima dokumen. Kalau misalkan di peradilan, kan tadi ada yang menerima dokumen sebagai alat bukti tuh. Berarti dia panitera. Dia harus melihat itu. Atau notaris-notaris yang menerbitkan sertifikat tanah dan sebagainya. Atau dia waktu tanda tangan apa tuh kalau angka kredit lagi. Kredit di bank dan lain sebagainya gitu kan. Pejabat-pejabat itu termasuk juga PPAT, pejabat pembuat akte tanah. Termasuk juga kita ASN yang terlibat. Nah, kalau kita PPK, kalau kita Pokja, ini masuk kategori ini. Di penjelasan undang-undang itu ada di situ. Semua termasuk orang peradilan, jurusita, notaris, PPAT, ASN, TNI, Polri, pegawai-pegawainya ini termasuk. Berarti kalau dilihat dari sini, maka kalau ada 100 penawaran yang masuk dan di penawaran itu dipersyaratkan dokumen yang terutang meterai, ya, karena kita dilarang menerima dokumen yang tidak dibubuhi meterai, berarti logikanya karena yang namanya memasukkan penawaran itu kan ketika Pokja mendownload, mengunduh, mendeskripsi dengan Apendo, kalau menurut saya dari sisi kacamata bahasa itu namanya menerima. Apalagi sempat ngintip buka, karena kan harus mengkoreksi aritmatik. Ya kan? Cara cepat evaluasi harga terendah adalah 100-100-nya dikoreksi aritmatik. Berarti 100 dokumen itu sudah pernah kita terima dan sudah pernah kita evaluasi harganya, koreksi aritmatik. Berarti logikanya dokumen itu semuanya harus diplototin sekarang. Karena surat pernyataan sekarang menjadi terutang meterai. Ya, kalau tidak Bapak kena administrasi. Ini siapa tahu nih nanti ada yang iseng-iseng orang BPKP, orang BPK. Iseng nih Bapak udah super perfect. Dicari nih satu. Ini kayaknya pasti luput deh. Di antara 97 itu nggak dilihat.
Ya, jadi kalau dari 100 sih, kalau melihat peraturan ini 100-100-nya harus dilihat. Kedua, kapan nih waktunya? Kan biasanya tadi kita ngambil 3 penawar terendah. 3 penawar terendah kita lihat, oh surat pernyataannya nggak ada meterainya. Yang Bapak tadi tanyakan ya dari Anambas. Kapan waktunya nih? Apakah pada saat pembuktian atau pada saat klarifikasi? Ya, nah ini kita lihat nih Pak. Sebenarnya sih kembali lagi ke substansi. Apa yang Pokja perlukan? Pokja itu kan sebetulnya yang diperlukan itu apakah keabsahan meterainya atau substansi isi surat pernyataannya. Kan yang diperlukan kan adalah substansi isi surat pernyataannya. Itu ya. Berarti harusnya dievaluasi dulu substansinya. Surat pernyataan yang dibuat itu memenuhi aspek yang Bapak butuhkan apa tidak. Kalau is okay iya, gitu ya. Baru yang kedua, melihat keabsahannya. Biasanya kan kita lupa gitu. Kita nggak melihat substansi isi surat pernyataan tadi, tapi begitu lihat materinya gugur. Materinya nggak ada, gugur. Substansinya nggak pernah dilihat gitu. Oke, menjawab pertanyaan Bapak, kapan ini dipanggil? Pada saat dia udah pemenang atau tidak? Ya seharusnya semuanya dipanggil. Ya pada saat evaluasi. Evaluasi kan nggak harus nunggu pembuktian ya. Evaluasi kualifikasi, mungkin surat pernyataan itu ada di kualifikasi, dia masuknya bisa di administrasi. Kan tahapannya administrasi sama kualifikasi kan bareng. Ya. Kalau pernyataan itu masuk unsur teknis dari suatu barang, ya pada saat evaluasi teknis, kan kita boleh memanggil klarifikasi di situ. Boleh. Atau mau pada saat pembuktian klarifikasi, pembuktian itu kan hanya membuktikan dan mengklarifikasi dokumen kualifikasi. Jadi Bapak harus bisa memastikan surat pernyataan itu, surat pernyataan di kualifikasi atau di penawaran barang jasa. Misalkan contoh, alat memiliki surat perjanjian sewa, gitu kan, harus dilengkapi, sewa bersyarat, kan harus ada meterainya. Dia bukan data kualifikasi itu, dia masuknya ke data teknis, ya data teknis barang. Jadi kalau data teknis barang, Bapak cegatnya di pembuktian kualifikasi, nggak pas, karena yang namanya pembuktian kualifikasi itu hanya membuktikan dokumen kualifikasi, bukan teknis. Jadi tergantung tempatnya. Kalau data kualifikasi bisa saat kualifikasi atau pada saat pembuktian. Tapi kalau data pernyataan itu adalah bagian dari evaluasi penawaran barang, unsur teknis, maka pada saat evaluasi teknisnya. Gitu ya. Atau pada saat evaluasi harganya. Kan kalau di evaluasi harga itu kan ada nih surat pernyataan kalau di konsultan ya. Surat pernyataan membayar rate sesuai dengan rate PUPR. Nah, itu surat pernyataan itu harusnya turut tentang meterai. Berarti pada saat evaluasi dicek nih, mana ini Pak meterainya belum. Pemeteraian kemudian bayar tempel 10.000, bayar dendanya 100% pakai SSP, ID billing, minta disahkan oleh pejabat pos dan dicap. Ah gitu. Ya, untuk menjawab Pak Dedi Putra, sudah cukup menjawab Pak kira-kira? Siap Pak, Pak Dedi. Pak Dedi Eka Putra dari Anambas, apa sudah menjawab pertanyaan Bapak? Oke. Baik Pak, izin menanggapi Pak. Saya lihat di dokumen pemilihan Pak ada klausul yang menyatakan bahwasanya ini kita ambil contoh yang prakualifikasi konsultan ya Pak ya. Terkait surat pernyataan kesediaan dari tenaga ahli Pak. Surat pernyataan tidak diberi materai, tidak digugurkan. Peserta diminta untuk membayar denda biaya materai Pak apabila telah ditetapkan sebagai pemenang, gitu Pak bunyinya Pak. Berarti artinya tidak semua peserta ya Pak ya. Artinya peserta yang telah ditetapkan sebagai pemenang saja. Ya, jadi tadi kan prakualifikasi ya.
Kalau di tahapan prakualifikasi itu kan tidak menetapkan pemenang, ya Pak ya, tidak menetapkan pemenang. Karena begitu prakualifikasi dia akan masuk ke tahapan seleksi, gitu. Nanti diseleksikan dia baru memasukkan penawaran, baru ada proses evaluasi, tergantung dia metodenya kualitas biaya, pagu anggaran, dan biaya terendah, maka yang memenuhi passing grade dia ditetapkan sebagai pemenang, baru negosiasi. Kan begitu ya Pak ya? Kan? Nah, seperti itu. Tadi kembali lagi, kalau misalkan pertanyaannya, kapan dokumen itu terutang meterai? Ya pada saat dokumen itu diserahkan, gitu ya. Nah, atau kan ada juga ya dokumen terutang pada saat dibuat, ya. Misalkan Bapak kontrak dibuat tanggal 7, ya tanggal 7 itu udah terutang meterai, gitu ya. Karena dokumen ini menjadi persyaratan di prakualifikasi, maka saat itulah terutang meterai. Satu, yang kedua, karena belum ada, nggak ada masalah kan, dia pemeteraian kemudian tuh bisa kapan aja Pak, sebetulnya. Pemeteraian kemudian itu bisa kapan saja. Mau nanti udah ditetapkan pemenang, itu juga nggak ada masalah gitu. Karena kan daluarsa meterai itu kan lama juga Pak, 5 tahun. Ya, jadi itu waktunya itu tidak ada masalah Pak. Cuma tadi, sekali lagi, Bapak perhatikan yang saya sampaikan tadi ada larangan. Ya Pak, ada larangan ini. Ini, ada larangan ini. Pejabat itu dilarang menerima itu ya, menyimpan dokumen yang kurang atau tidak bayar. Berarti artinya apa? Pak, kalau dia belum pemenang, ya kan nggak ada masalah itu. Dia sudah pemenang atau tidak sebagai pemenang. Dia belum pemenang pun, dokumen itu tetap terutang meterai. Jadi terutang meterai itu tidak dilihat dari apakah dia nanti akan ditetapkan sebagai pemenang atau tidak gitu ya. Misalkan gini, oh kalau dia nggak ditetapkan sebagai pemenang berarti nggak terutang meterai. Nggak begitu, Undang-Undang meterai lihat kapan saat terutangnya meterai. Saat dokumen itu akan diserahkan kepada pihak yang akan menerima. Berarti gimana? Berarti dokpilnya harus dikoreksi kalau menurut saya, kan tidak cocok dengan undang-undang. Ya, kalau dia sebagai pemenang, nanti pada saat dia penetapan pemenang itu it's okay. Kalau dia ditetapkan sebagai pemenang, bagaimana kalau dia tidak menang? Kan begitu. Berarti kalau dia tidak menang, pasti Bapak nggak akan ngejar. Udah, biarin aja meterainya, gitu ya. Nggak masalah sih. Nanti kan kalau tidak pakai pemeteraian kemudian, kan ada SKP, Pak. Ya, ada SKP. Tadi di sini kan saya sampaikan yang pemeteraian kemudian ada SKP. Nah ini, dalam hal pihak yang terhutang tidak melakukan pemeteraian kemudian, ya. Jadi dia nawar, Bapak udah kasih tahu ini nggak ada meterainya loh ya, kamu terhutang meterai. Siap bos, gitu ya. Ternyata dia nggak melakukan itu, maka Kepala KPP dapat menerbitkan SKP. Ya, nanti ditagih sama teman-teman dari pajak kalau mereka tahu gitu. Kalau mereka nggak tahu ya udah gitu. Makanya tadi bisa jadi Pak ada potensial loss penerimaan negara dari biaya meterai. Sangat besar kemungkinan. Kecuali teman-teman di pajak pintar dia. Dia masuk ke SPSE misalkan. Masuk sana. Dia gali tuh berapa pendapatan penerimaan meterai yang berpotensi hilang dari proses pengadaan. Ya, Bapak searching aja paket pengadaan di seluruh Indonesia itu berapa ribu paket, berapa surat pernyataan yang Bapak minta, itu semua terutang meterai. Kalikan jumlah penyedia yang nawar. Itu kalau mau dilakukan penelitian. Nah, kira-kira seperti itu. Pak Namas ya. Jadi kalau untuk peserta yang ditetapkan sebagai pemenang itu nggak ada masalah, gitu ya. Tapi yang jadi masalah itu peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang. Pasti nggak dibubuhi meterai kan, dia terutang meterai, potensial. Bapak bisa kena larangan tadi tuh, karena udah pernah menerima, bisa aja hukuman administrasi. Ya, bukan nakut-nakutin, bukan. Saya cuma menyampaikan bahwa di Undang-Undang 10 2020 ini cukup keras gitu ya. Karena meterai bekas aja, kita coba hapus tanda tangannya, kita pakai lagi, itu hukumannya bisa pidana gitu kan. Itu kan bikin ngeri-ngeri gitu ya. Padahal cuma memalsukan duit 10.000 aja istilahnya.
bisa kena pidananya itu kan bisa repot urusannya. Nah, ini ya apa yang harus kita lakukan ya kalau menurut saya kalau bisa ya kita coba apa namanya bertindak ya sesuai dengan regulasi yang ada aja. Ini kan penjara 3 tahun. Nah, kita nggak tahu nih apakah sampai sekejam itu nantinya. Gitu ya. Cukup menjawab ya Bapak dari Pak Didi. Itu. Pak Didi. Baik Pak, berarti ini berlaku untuk semua peserta yang masukkan penawaran Pak ya. Dan dalam hal ini Pokja juga berkewajiban untuk dalam tanda kutip menagih ya Pak ya. Sebentar. Nah, pertama harusnya seperti itu kan. Satu. Tadi kan ada kewajiban atau tidak nih? Ya. Ini kan jadi permasalahan baru nih. Ya. Jadi kita jadi petugas pajak nih kan begitu. Karena ada larangan tadi. Kalau saya sih bisa jadi Pak, ini aja biar nggak ribet. Karena kan kita tuh sebenarnya tugas Pokja itu kan melakukan proses pemilihan. Jadi kita lihat substansinya saja. Bisa saja Bapak lempar bola itu kayak main bola itu Bapak nggak harus menguasai bola itu sampai ke ujung gawang terus Bapak cetak gol itu ke kandang lawan gitu. Kalau bisa dioper aja. Gimana cara ngopernya gitu ya? Ini kalau ini sih pendapat saya. Gimana cara ngopernya Pak? Kan tadi kan kalau pemeteraian kemudian tidak dilakukan, berarti kan KPP akan menerbitkan SKP kan? Kan begitu. Ya udah Bapak tinggal menyurat aja. Nih Pak, kami menduga ini 97 penyedia itu tidak sah meterainya. Monggo silakan diteliti. Udah gitu aja Pak, kalau menurut saya. Jadi pokoknya nggak usah manggil yang lainnya nih, kamu pemeteraian kemudian nih. Repot Pak, jelas tadi. Orang kalau nggak menang, ngapain juga balik ke kantor Bapak, terus untuk pemeteraian kemudian pakai kantor pos lagi kan gitu. Nggak akan mau tadi. Jadi tambah repot urusan baru. Jadi kalau menurut saya, tendang aja Pak bolanya. Kenapa ditendang bolanya? Karena kalau bolanya nggak ditendang, bola itu ada di kaki Bapak loh ya. Itu loh. Nanti Bapak bisa kena pelarangan tadi. Tapi kalau bolanya udah ditendang, tadi saya tahu pelarangan tadi, makanya saya menyurat nih, gitu. Nah, jadi bisa saja Pak di KPBJ Bapak itu mungkin bermitra dengan KPP. Bagaimana nih caranya nih kalau ada hal-hal seperti ini? Sehingga kami juga nggak kena sanksi-sanksi tadi yang larangan-larangan tadi. Kira-kira itu saran saya sih begitu, Pak. Kalau Bapak nanti mengejar 97 harus pemeteraian kemudian, itu jadinya ribet ya. Jadi Bapak udah kayak petugas pajak benar-benar ini gitu. Ya. Atau Cukup Pak Muji? Pak. Pak Muji atau Pak Muklis, ada tanggapan Pak? Halo Pak. Lanjut. Enggak, ini Pak Muklis, ini menarik Pak Muklis. Ternyata ada tanggung jawab di pelaku pengadaan, khususnya pejabat pengadaan dan Pokja ketika terkait ini nih beban pajak materai tadi nih yang dibahas Pak Mandar. Nih tadi sebenarnya Pak Mandar sudah di awal ngobrol terkait, kita minta nih pendapat Pak Muklis nih selaku yang ahli hukum nih. Tadi si Pak Mandar bicara itu bisa resikonya bisa kita transfer ya dengan melakukan bersurat, atau kita juga melakukan buat pernyataan sendiri bahwasanya kita tidak sebagai petugas ini pajak tuh Pak. Coba Pak minta keterangan nih Pak dari Pak Muklis. Gimana tuh Pak? Jadi ya regulasinya kan memang ini ya Bang ya, satu yang dan yang lainnya ini saling ini ya terkait gitu ya. Betul. Jadi memang ya gara-gara Pak Mandar nih kan memberitahu nih. Jadi kan memang selama ini kan memang saya kira nggak sampai sejauh itu gitu ya Bang ya. Kalau hal itu semuanya harus dilakukan, itu akan menjadi panjang gitu kan proses pemilihannya. Saya yakin pasti sangat panjang gitu kan. Jadi mungkin yang disampaikan Bang Mandar tadi ya itu salah satu disclaimer juga. Tapi kan kembali lagi disclaimer yang disampaikan Bang Mandar itu tadi kan juga pasti kita juga harus sudah tahu kan ada permasalahan itu tadi gitu loh. Nah, bagaimana seandainya memang ya itu menjadi resikonya si
si penyedia gitu maksudnya. Bisa nggak seperti itu kalau di disclaimer bahwa tapi ya kembali lagi gimana ya untuk mengetahui, karena kan kita itu kembali lagi kita yang menggunakan itu ya, kita sudah melihat membuka dokumen gitu. Ini yang mungkin perlu diskusi yang lebih dalam nih kayaknya nih Bang. Ya, saya sepakat. Karena masalahnya karena ada larangan ya, kan gitu ya. Iya. Ini kan ketika prosesnya tadi kan ini cukup jelas nih. Kalau misalkan nggak ada meterainya, dia bisa dimeteraikan belakangan, kan gitu kan. Tapi bayar denda, kan itu udah kita atur tuh, kan gitu. Kalau misalkan dia nggak dimeterai belakangan, nggak bayar denda, itu masih boleh juga. Tapi nanti akan dikejar nih kan. Dalam hal pihak yang terutang tidak melakukan pemeteraian kemudian, maka KPP akan menerbitkan SKP. Bisa aja nih. Cuma tadi belum tentu KPP juga tahu proses pengadaan. Bagaimana dia tahu? Kan gitu. Ya. Tapi seandainya ada yang membisikkan, kan itu jadinya bahaya gitu kan. Gitu ya. Ya. Apalagi ada pelarangan kayak gini nih. Misalkan LSM nih. Udah kalau LSM yang nggak senang sama kita kan, Pokjanya itu loh Pak di sana. Gitu ya. Itu yang ada undang-undang meterai ini begini gitu ya. Wah, nggak dilakukan tuh jadinya repot. Nah, ini kita antisipasi nih menutup celah sekecil mungkin dari pihak lain, mungkin yang maksudnya menggoyang kita, menyerang Pokja dan sebagainya, ini kalau bisa kita tutup gitu loh maksud saya. Nah, itu nanti teknisnya seperti apa, karena ada pelarangan nih kan, ini kan bahasanya kan dilarang menerima, nah gitu Pak Muklis. Berarti kalau dokumen penawaran masuk kan berarti udah diterima kan? Ya benar Pak. Nah itu yang perlu kita pikirkan. Next, kalau saya sih tentang bola aja. Gitu ya. Mungkin pertanyaan yang kedua tadi dari Bu ini. Ini dokumennya kan lebih dari satu nih kan. Jadi yang dipersyaratkan 4. Misalkan. 4-4-nya belum terutang meterai ya. Lupa ini. Apakah bisa pakai SSP? Ya, tadi sekali lagi, kapan pakai SSP? Gitu ya. Itu kalau dokumen yang mau dijadikan bukti di pengadilan itu lebih dari 50 dokumen banyak, itu pakai SSP ya. Salah satu di antaranya bisa pakai itu. Cukup surat setoran, tapi kan dokumennya lebih dari 50. Nah, terus nanti gimana Pak? Kalau di SSP itu kan hanya kode 41161 itu kan penerimaan meterai. Ya, jenis setorannya ini kan tergantung. Ini kalau setoran awal dia 100, tapi kalau kayak sanksi tadi kodenya itu 510 ya kalau untuk sanksi. Kalau 521 ya kalau untuk sanksi. Nah, ini kan ceritanya yang ditanyakan Ibu dokumennya nggak ada ya, atau kalau nggak ada berarti setorannya 521. Tapi kalau misalkan dari awal nih saya mau nyetor, bisa nggak pakai SSP? Tadi yang bisa pakai SSP itu untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan yang jumlahnya lebih dari 50. Yang kedua, meterai tempel itu nggak bisa digunakan atau meterainya tidak ada karena sesuatu hal, maka meterai setoran itu boleh dipakai. Jadi meterainya nggak ada, ya nggak tersedia di pasaran gitu ya, atau nggak bisa digunakan, boleh pakai meterai boleh pembayarannya pakai surat setoran pajak. Terus kan ada meterai elektronik. Ternyata pakai meterai elektronik juga nggak bisa Pak. Lagi terjadi gangguan sistem kan, meterai elektronik itu harus pakai sistem meterai elektronik. Itu gangguan sistem. Kalau terjadi gangguan sistem bisa pakai SSP. Jadi pilihannya meterai tempel dulu. Kalau meterai tempel itu nggak tersedia atau nggak bisa digunakan, meterai elektronik. Kalau meterai elektronik itu ada gangguan sistem atau nggak familiar, maka baru pakai SSP. Ya, karena dokumennya lebih dari satu, nanti ada daftar. Jadi dilampirkan surat setoran sama dilampirkan dokumen-dokumen apa yang terutang, misalkan kontrak, tanggal dan nomor, kwitansi, surat pernyataan A, tanggal dan nomor, kira-kira itu. Ya, menjawab pertanyaan dari Ibu, ya tadi Ibu siapa tadi? Oke. Ada lagi pertanyaan?
Ya, Bapak, Ibu, ada lagi satu lagi penanya kali Pak. Ini waktunya sudah mendekati. Udah banyak sih di chat sebentar dulu di chat. Bagaimana jika meterai yang digunakan dalam dokumen lebih dari satu? Ya, tadi udah dijawab ya. Ini dari ketiga pernyataan itu digunakan hanya meterai satu yang di-scan. Nah, gitu. Bagaimana legalitasnya? Jadi ini yang jadi bahasan menarik ya kan. 3 dokumen ternyata pakai satu meterai scan. Tempel 1, 2, 3. Oke. Legalitasnya bagaimana? Ini kalau ditanya legalitas, jawabannya begini. Kalau ditanya legalitas ya, tadi surat perjanjian atau surat pernyataan, ya, saya nih bukan orang hukum, tapi surat pernyataan kalau menurut kacamata hukum perdata adalah surat perjanjian sepihak. Jadi perjanjian itu nggak mesti dua pihak. Kalau dua pihak itu kan pihak satu, pihak dua, tanda tangan kontrak. Oke. Tapi surat pernyataan itu kan nggak ada pihak lain tuh, ya. Dia termasuk perjanjian sepihak. Jadi saya mengikatkan diri saya, itu namanya perjanjian. Nah, apakah meterai itu menandai sah atau tidak sahnya suatu perjanjian? Tidak. Sekali lagi, kacamata keuangan, meterai adalah pajak terhadap dokumen. Sahnya suatu perjanjian, lihat pasal 1320 KUH Perdata, syarat subjektif dan syarat objektif. Itu. Jadi kalau orang keuangan pakai meterai palsu, ya, pakai meterai bekas, pakai meterai scan, surat pernyataannya, surat perjanjiannya sah apa tidak? Sahnya tidak dilihat dari meterai. Kita hanya melihat itu terutama meterai. Sahnya atau tidak lihat 1320. Kalau menurut 1320 surat pernyataan, surat perjanjian itu memenuhi syarat-syarat subjektif dan objektif, maka sah. Tuh. Jadi yang saya ingin kedepankan adalah Pokja, PPK, nggak perlu kalau terkait meterai ya, itu jangan gara-gara meterai gugur karena meterainya gitu loh. Gitu. Mestinya yang dilihat itu adalah substansi surat pernyataan. Anda minta surat pernyataan itu apa sih yang Anda ingin lihat gitu loh. Apakah sah atau tidaknya meterai atau surat pernyataan itu gitu. Jadi kalau surat pernyataannya asli, kalau menurut saya meterainya tidak sah. Karena tidak sah berarti dianggap meterai itu tidak pernah ada. Itu. Kalau tidak pernah ada, tidak sah, maka dilakukan pemeteraian kemudian baru dikenakan sanksi. Karena sahnya meterai itu kan di sini ada keabsahannya suatu meterai itu, satu, meterai itu harus berlaku dan belum pernah dipakai. Direkatkan seluruhnya utuh dan tidak rusak. Meterai scan tempel itu kan nggak memenuhi ketentuan pembubuhan, gitu ya. Karena dia bukan meterai elektronik, dia bukan kategori meterai elektronik. Kategori meterai tempel juga tidak. Jadi meterai tempel itu benar-benar ditempel. Meterai elektronik pakai sistem elektronik. Dia nggak memenuhi kaidah ini. Meterainya belum pernah dipakai. Ternyata dia udah pernah dipakai. Ya, terus utuh dan tidak rusak. Nah, elektronik pakai sistem elektronik. Dia tidak pakai sistem elektronik juga. Berarti dia tidak sah. Itu. Kalau tidak sah meterai, maka dia terutang meterai dan membayar sanksi. Tuh. Siapa yang menentukan sah atau tidaknya? Bapak Ibu bisa meminta kepada pejabat pengawas untuk ini sah apa tidak, palsu apa tidak. Tuh boleh. Jadi nggak perlu kita membuat kesimpulan, wah ini masalahnya palsu. Ya, itu biarin aja nanti penyidik ya, sama teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui ini sah apa tidak. Nah, nanti bisa kita meminta permintaan kepada mereka untuk membuktikan ini sah atau tidak. Kira-kira begitu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi, kalau menurut saya itu dinyatakan meterainya tidak sah dan bisa dilakukan pemeteraian kemudian dengan denda administrasi. Oke, terus masih ada lagi kah? Pertanyaan terakhir sebentar dulu ya.
nota pembelian di atas 5 juta, berarti materai nanti ditempel di nota tersebut ya Pak, atau bagaimana? Ya, kalau misalkan ada kwitansi, maka yang terutang kwitansinya. Tapi kalau tidak ada kwitansi, sekali lagi, nota penjualan ya yang difungsikan sebagai alat penerimaan uang, maka dia masuk kategori terutang materai. Jadi notanya kalau dia sebagai pembayaran, dia terutang materai 10.000. Oke, ada lagi yang belum dijawab? Itu aja deh, Pak. Terakhir, Ros. Sudah tidak ada lagi ya. Berita acara perlu dibuatkan materai juga ya Pak? Tidak. Ya, berita acara kan bukan surat pernyataan tadi. Yang diterutang itu kan nanti dilihat lagi slide-nya. Yang terutang materai itu adalah surat pernyataan, surat keterangan. Ya, itu kan judulnya berita acara. Kalau judulnya surat keterangan, iya pasti dia terutang materai gitu ya. Oke, berita acara pembayaran dan sebagainya nggak perlu. Oke, kayaknya udah terjawab semua, Pak Septian. Siap, Bapak. Terima kasih. Izin Pak Muji, Pak Muklis. Ini waktunya sudah habis. Mungkin Pak Muji ada tambahan, Pak? Enggak ada. Terima kasih. Siap, Bapak. Pak Muklis? Siap, lanjut. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, alhamdulillah kita ini waktunya juga sudah lewat dari yang diutarakan di awal. Ada beberapa kesimpulan yang harus kita catat dan jadi pembelajaran ke depan. Yang pertama, legalitas terkait bea materai atau pajak di materai ini itu ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 yang merupakan alat pemungutan pajak terhadap satu dokumen ya. Dokumen itu karena sifat keperdataan dan penggunaannya nanti untuk di pengadilan, makanya dokumen itu terutang pajak. Ada beberapa diskusi tadi, mudah-mudahan kita bisa mengulangi merecord, sudah direcord ini nanti akan ada di YouTube. Kita kalau misalkan ada yang tidak paham bisa dibuka lagi di YouTube. Nanti kita akan diskusi lagi di kegiatan-kegiatan ke depan. Mungkin itu dengan mengucap alhamdulillah, kegiatan ini kami tutup. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.